kita bisa lihat fakta dan nyatanya Sintayong harus berhadapan dengan tadi tim yang harus dilawannya, maunya Australia dan segalanya itu. Tetapi nomor satu adalah kriterianya bahwa di sebuah negara harus mempunyai pelatih kuat, sehingga pelatih kuat akan memilih pemain yang kuat. Pemain yang kuat akan membungkus hasil yang kuat. Nah ini pelatih kuat akan memilih pemain kuat. Kita bisa lihat sekarang juga kemarin bagaimana Indonesia menerapkan permainan yang sangat menarik. Namanya line up pemainnya ada, berketurunan ini, pernah main di sini segala ada rekamannya. Dan FIFA tidak memberikan itu, justru dengan tim nasional yang kuat, ini akan memberikan hiburan yang kuat pada penonton itu secara objektif gitu. Jadi yang disebut kejuaraan dunia adalah tampilnya gladiator-gladiator yang kuat untuk menghibur para pencintanya. Ini yang penting di dalam olahraga sepak bola gitu. Pemirsa, inilah Q-Sport, masih bersama saya, Arfa Gandhi. Kali ini kita akan membahas soal Timnas Indonesia, apakah masih memiliki peluang untuk lolos ke babak putaran final Piala Dunia 2026. Dan sudah bersama saya seorang pengamat sepak bola, Om Rayana Jakasurya. Om, gimana kabarnya Om? Baik, terima kasih. Ini kita ngobrol-ngobrol santai aja Om terkait peluang Timnas Indonesia Om. Langsung aja Om ke pertanyaannya. Sebagai seorang pengamat Om, apa yang Om lihat pada pertandingan Indonesia lawan Australia kemarin Om? Oh ya, memang kita beruntung sekali ya. Australia adalah pelanggan yang bercita-cita selalu untuk ikut kejuaraan dunia, dan kita dari dulu zaman Hindia Belanda kita berharap kita juga akan muncul di dalam kejuaraan dunia. Tetapi kekuatan sepak bola kita udah terbungkus nih sekarang, karena persyaratan pertama sepak bola kuat harus ada pelatih kuat. Nah, kita punya Sintayong yang berwarna kuat nih. Kita bisa lihat fakta dan nyatanya Sintayong harus berhadapan dengan tadi tim yang harus dilawannya, maunya Australia dan segalanya itu. Tetapi nomor satu adalah kriterianya bahwa di sebuah negara harus mempunyai pelatih kuat, sehingga pelatih kuat akan memilih pemain yang kuat. Pemain yang kuat akan membungkus hasil yang kuat. Nah ini menjadi taruhan dari kriteria dari semua negara yang ikut pada kejuaraan dunia atau suatu target yang diidam-idamkan di suatu negara. Jadi pertama itu rumusnya pelatih kuat. Kita ada Sintayong di situ, dan dia terbungkus oleh kurikulum vitae yang memang mengembangkan sepak bola kelas dunia. Nah ini perlu di kita. Jadi kita belum punya sampai sekarang adalah turunannya bahwa kita punya pelatih yang mendunia. Tidak apa-apa di dalam persyaratan bola kita harus mencari pelatih kuat. Kebetulan nama Sintayong adalah yang pantas untuk di Indonesia. Dan adaptasinya juga begitu berkembang nih. Gitu. Tapi kalau menurut pandangan Om sendiri soal peluang Timnas Indonesia di untuk bisa lolos ke Piala Dunia, bagaimana Om? Semua kita harap dari tim-tim yang memang akan berharap ke kejuaraan dunia, hampir seluruh dunia mempersiapkan itu. Kita mempersiapkan dalam level yang aturan mainnya bagus sekali, bahwa untuk masuk ke kejuaraan dunia kita perlu pelatih yang kuat. Nomor satu itu. Iya, Nah, dan di situ ada nama Sintayong yang menggaransi, dan nyatanya kualitas yang dikembangkan Sintayong sebagai pelatih Indonesia ini memang masuk pada suatu cita harap yang memang memenuhi target, bahwa pelatih kuat akan memilih yang pemain yang kuat. Kita bisa tahu di situ. Ya. Ini berarti kita masih punya peluang Om ya, agar lolos gitu Om? Oh ya, memang ini targetnya Sintayong ada di line up di sepak bola Indonesia, karena memang itu target yang diharapkan Sintayong. Jadi biasanya pelatih, saya sering membawa pelatih seperti Ivan Kolev segala, dia selalu menanyakan PSSI mau mengambil saya targetnya apa. Iya. Itu nomor satu. Karena apa? Si pelatih akan dapat diuntungkan oleh Indonesia ketika kurikulumnya dikembali kepada negaranya, dia sudah membawa Indonesia pada klasemen yang diharapkan. Nah, ini penting bagi pelatih. Jadi pelatih itu tidak sembarangan untuk tidak membungkus tim yang dilakukan secara profesional, bahwa dia bekerja di suatu negara, dia harus dengan disiplin ilmunya memberi kekuatan dari sepak bola itu sendiri. Nah, kebetulan kita ada nama kuat di situ Sintayong.
Nah ini pelatih kuat akan memilih pemain kuat. Kita bisa lihat sekarang juga kemarin bagaimana Indonesia menerapkan permainan yang sangat menarik ya. Kan lawan Arab kita seri 0-0, lawan Australia lawan Arab 1-1 ya? Ya. Lawan Australia 0-0 Om. Banyak orang yang juga bilang tuh kalau kita masih punya peluang lolos lewat skenario bisa finish di peringkat 3 dan 4 Om. Ya. Nah, sementara kan dalam grup C ini itu ada tim-tim negara besar kan seperti Jepang, Bahrain. Nah, kalau menurut Om tuh bisa nggak timnas Indonesia nih bisa di klasemen akhir tuh bisa mendarat di posisi 3 atau 4 sementara lawan kita berikutnya tuh bertandang ke kandang Bahrain Om? Ya kita bisa lihat bahwa ada yang menguntungkan sepak bola kita di tim Indonesia adalah di merah putih adalah nama Sintayong. Itu sebuah garansi bahwa disiplin ilmu dalam sepak bola di suatu negara sepak bolanya akan kuat jika kita mempunyai pelatih yang kuat, dan pelatih yang kuat berkarakter akan memilih pemain yang kuat. Nyatanya tadi sudah disentuh tadi bahwa negara kita akan maju terus dalam pertandingan demi pertandingan di dalam kancah pertandingan tadi. Bahwa inilah yang nomor satu kita pilih, bahwa kekuatan sepak bola bukan dari materi pemainnya dulu, tetapi dari pelatih yang kuat. Pelatih yang kuat akan memilih pemain yang kuat itu dulu gitu. Tentu pelatih yang kuat juga harus ada modal yang kuat dari ini karena bisa terjadi juga karena umpamanya tim ini yang mengambil pelatih kuat administrasinya gagal di dalam bentuk tidak di lapangan. Tapi kalau pelatih kuat secara profesional dia akan memilih pemain yang kuat dan mencapai target yang kuat. Itu yang diperlukan di Indonesia. Gitu. Kalau bicara soal pemain yang kuat Om, ini kita hampir 90% pemain timnas kita tuh diisi sama pemain-pemain dari naturalisasi kan Om. Ya. Jadi tuh kayak orang Malaysia, orang Vietnam tuh banyak yang bilang ini mah sama aja nih timnas Belanda lawan Arab Saudi gitu. Kalau misalnya kita lihat kan dengan kualitas para pemain Belanda kan, kalau misalnya kita Belanda lawan Arab Saudi aja seharusnya kita kan bisa menguasai jalannya pertandingan. Tapi kemarin kita hanya 1-1 itu kalau menurut Om tuh ada kendalanya di mana Om? Ya kita tidak punya budaya dalam sepak bola mengikuti proses ke dunia ya gitu ya. Tapi kita telah memilih pelatih kuat karena kita berkeinginan untuk kita berkancah bermain di dunia. Nah, oleh karena itu kita pelatih kuat dulu sehingga Sintayong itu sebagai line up di kepelatihan kita bisa memilih pemain-pemain kuat yang dimana juga hasilnya tidak mengecewakan gitu. Itu rumusannya gitu ya. Jadi kita lihat bahwa pertama adalah kita berbangga bahwa kita punya pelatih kuat yang memang secara tradisi administrasi dunia bahwa Indonesia tidak bisa dilecehkan lagi karena mempunyai Sintayong tadi gitu, dan Sintayong bisa memilih pemain kuat. Kita harapkan nanti juga perhitungan bahwa Indonesia akan imbang dengan tim-tim kuat lainnya itu akan terjadi karena Sintayong punya prinsip membenci kekalahan dan hasil seri dan menang itulah yang bisa dicapai oleh Indonesia gitu. Target. Tapi kan masih banyak nih kan ya soal pengamat-pengamat sepak bola di luar tuh masih banyak tuh yang menolak kehadiran para pemain naturalisasi tuh kan. Katanya kan kata mereka masih banyak pemain lokal kita yang hebat-hebat, kenapa harus pemain naturalisasi tuh Om? Itu kalau menurut Om tuh penting gak sih dalam tubuh skuad Garuda itu adanya pemain naturalisasi Om? Iya, oleh karena tadi persyaratannya kita punya pelatih kuat dan akan mencari pemain kuat. Sedangkan pemain kuat itu dulu kita tidak bisa mencapai karena tidak ada kriteria itu, kebebasan untuk suatu negara memilih pemain yang kuat. Sekarang kenapa ada kebebasan itu? Ini adalah fair play dari sepak bola yang berkembang. Contohnya umpamanya kalau seseorang Indonesia lahir di negara orang karena dari perkawinan hasilnya juga berdarah Indonesia dan bermain bola dengan baik, kenapa tidak? Nah inilah FIFA akan membentuk suatu fair play sebelum di lapangan sudah ada peraturan-peraturan yang bisa mengembangkan negara-negara yang tidak termasuk dalam catatan kuat dalam pertandingan dunia itu bisa diharapkan muncul untuk mendapat kesempatan ikut di kejuaraan dunia. Ini yang dijadikan oleh FIFA mengapa ada satu keterbukaan sekarang gitu.
Oleh karena itu kita tidak heran kalau Indonesia tidak dibungkus oleh pemain-pemain yang berkulit sawo matang saja, tapi ada pemain-pemain turunan yang bisa berpartisipasi dengan disiplin ilmu bolanya kuat ya. Itu. Tapi kalau misalnya soal penolakan bagaimana itu Om? Penolakan apa tuh? Kan ada pengamat yang masih menolak kan gitu kan soal kebanyakan nih katanya nih, masa dalam timnas Indonesia tuh 90% tuh pemain luar semua, pemain lokalnya cuma 2 orang gitu. Itu ya, tadi tuh, Om? Karena rumusan matematiknya bahwa pelatih kuat akan mencari pemain kuat. Ternyata pemain kuat yang diberikan untuk kesempatan orang Indonesia sangat sedikit di dalam persentase itu. Iya. Nah itu, dan dibolehkan oleh FIFA secara kebebasan turunan atau yang berdarah Indonesia bisa bergabung. Nah ini yang disebut fair play. Jadi inilah yang keuntungan dari tim Indonesia, bahwa kita bisa mendapatkan pemain-pemain kuat dari aturan main yang fair play tadi. Gitu. Terus Om, peluang lawan Bahrain nanti bagaimana Om kira-kira Om? Menang apa enggak kita nih Om? Evolusi sepak bola Indonesia sudah berjalan panjang gitu ya. Sedangkan Bahrain baru bertemu ketika dia jaya mendapat minyak dan membentuk sepak bola ya. Walaupun kita lihat bahwa faktor fisik memang mereka juga termasuk yang agak lumayan dalam 90 menit main. Tapi kita juga sudah dalam evolusi Hindia Belanda sudah punya sepak bola. Jadi kita tidak tergantung dari alasan-alasan fisik. Justru alasan teknik kita punya kekuatan bahwa sepak bola dalam rumusan pelatih kuat akan memilih pemain yang kuat. Kita punya di situ kriteria adalah Sintayong pelatih dunia dan Sintayong tidak meleset ketika memilih pemain yang kuat. Dan nyatanya kita sekarang ikut di dalam partisipasi kejuaraan dunia. Dan kemarin juga sempat imbang lawan dua negara besar Asia Om ya. Ya betul itu. Cuman kan ini kemarin Bahrain baru aja kan dibombardir sama Jepang 5-0 Om. Ya. Sementara modal kita terbang ke Bahrain tuh dengan 2 kali hasil imbang Om. Kalau menurut Om tuh kita nanti kalah, menang atau imbang Om? Ya kalau positif saya rasa bisa terjadi positif. Karena apa? Kalau saya dapat license kepelatihan di Italia gitu. Pertama yang dilihat itu siapa sutradara di lapangan Indonesia adalah Sintayong. Dia pelatih dunia. Dalam memilih materi pemain juga dia memilih pemain yang kuat. Kenyataan kita juga bisa akhirnya dikatakan yang tertidur bangun kembali untuk melawan benar gitu. Ya, jadi ini ada kata-kata itu dari dunia. Jadi kita lihat bahwa perkembangan sepak bola di Indonesia sekarang tidak bisa diacukan oleh semua lawan karena memang pertama yang dia lihat adalah siapa sutradara lapangan di tim itu adalah Sintayong yang memang mendunia juga di dalam teknik bagaimana tim kecil bisa dibesut dalam bentuk mental dan segi teknik main di lapangan itu sama bagusnya gitu. Nah ternyata kita bisa lihat hasilnya sekarang gitu ya. Bahwa pelatih yang kuat akan memilih pemain yang kuat. Pemain yang kuat dengan pelatih yang kuat akan menghasilkan hasil yang kuat. Artinya target kepada satu yang menang, yang disenangi, walaupun seri pun akan masuk di kantong dengan objektif gitu. Berarti dengan keadaan Sintayong benar-benar sangat berpengaruh bagi sepak bola kita ya? Itu persyaratan dunia, bahwa dunia manapun akan memilih pelatihnya dulu. Bahwa pelatih kuat itu merupakan sutradara dalam satu momen permainan atau katakan film. Tapi itu harus kuat, sehingga dia akan memilih pemain-pemain yang kuat dalam membentuk suatu ending-ending yang bagus gitu. Ending menang dan seri itu masih bisa masuk kantong yang positif. Tapi kekalahan ini akan menjadi cemoohan dunia. Nah inilah yang kita perlukan di dalam merah putih ya. Jadi sepak bola yang harus kuat adalah pertama tentu tadi keuangannya kuat sehingga bisa memilih pemainnya pelatih yang kuat. Pertama itu dulu. Keuangan harus kuat Om ya? Keuangan harus kuat ya karena kita harus memilih pemain yang kuat. Contohnya kalau ada pemain naturalisasi yang agak jauh itu kan harus ditanggung dengan keuangan yang kuat juga gitu. Itu harus Terus, ada. Di laga Bahrain juga kabar kita bakal kedatangan 2 pemain naturalisasi baru Om kan. Itu kan juga pemain yang tampil di liga utama di Liga Belanda kan. Ya. Nah, itu kalau misalnya dia juga hadir kemungkinan tuh 100% tuh bakal pemain Belanda semua Om. Itu kalau menurut pandangan Om tuh bagaimana tuh Om?
Ya, di FIFA tidak ada hambatan di situ kan. Boleh-boleh aja, Om. Ya, di mana Indonesia memberi namanya line up pemainnya ada, berketurunan ini pernah main di sini segala ada rekamannya, dan FIFA tidak memberikan itu. Justru dengan tim nasional yang kuat ini akan memberikan hiburan yang kuat pada penonton itu secara objektif gitu. Jadi yang disebut kejuaraan dunia adalah tampilnya gladiator-gladiator yang kuat untuk menghibur para pencintanya. Ini yang penting di dalam olahraga sepak bola gitu. Dan hasil yang kuat itu yang dicapai dari semua negara. Nah, oleh karena itu kita berhak mendapatkan materi pemain yang kuat gitu. Jangan memakai merah putih, tentunya kita gagal di dalam satu bentuk pesta yang sudah rutin dalam 4 tahun sekali untuk kejuaraan dunia. Ini penting sekali dan kebetulan terbuka sekarang gitu. Jadi Om, kalau misalnya ngelihat soal peluang nih ya, kan 2 laga tandang bareng sama Cina. Kalau misalnya Cina masih bisa diatasi sama pemain kita lah gitu kan. Nah, kalau Bahrain ini paling nggak hasil seri ya. Ini supaya timnas kita tuh bisa mendarat di posisi 3-4 terus lanjut ke putaran keempat kan gitu untuk lolos tuh. Terus kalau misalnya dengan materi pemain yang ada itu peluangnya sangat besar. Apa enggak Om? Ya, yang pertama di dalam sepak bola disiplin ilmunya adalah siapa itu pelatihnya, siapa sutradaranya gitu, sehingga film itu enak ditonton gitu. Jadi pelatih itu kita ngambil pelatih Sintayong itu adalah pelatih kuat. Jadi biasanya saya karena ikut kepelatihan di Italia, itu nama pelatih lawan itu menjadi momok pertama di line up. Katakan ada sebuah Sintayong ini punya dunia gitu, dia tahu betul bahwa Sintayong ini bisa bermain dengan gaya Asianya yang bisa menggoncang juga dunia, akan berhati-hati dengan namanya. Jadi kalau kita bertemu lawan tuh bukan yang dilihat Indonesianya secara 11 pemain, pelatihnya dulu sutradara lapangan yang dimana dia bisa memberikan kekuatan yang sama. Artinya baik kita ketemu katakan Indonesia lawan Italia gitu, Italia bilang bagaimana saya menampilkan cara menang. Indonesia juga punya ilmu yang sama, cara menang. Dan kedua jatuhnya kepada siapa pelatih di itu. Nah ini sutradara adu strategi gitu ya? Adu strategi itu. Nah itu yang dihitung. Kalau pemain itu dalam 90 menit bisa saja letih, bisa saja menurun fisiknya atau apa gitu ya. Jadi ini kecerdikan pelatih yang memang mesti ini. Karena dalam satu turnamen mendunia atau turnamen yang katakan berkepanjangan itu keletihan juga harus dijaga, walaupun dia pemain kuat fisik ya, tapi begitu pemain bagusnya fisiknya jatuh juga ini juga tidak bisa mencapai target. Kayak Stefano Lillipali main bagus cuman tidak dipanggil Sintayong karena menurut Sintayong dia di 15 menit akhir tuh fisiknya menurun gitu. Ya biasanya pelatih mempunyai kelihayan di situ. Jadi dia melihat bagaimana efisiensi dari pemain ini tidak bermain imbang dalam 90 menit dia tahu. Atau katakan di kiper Indonesia Jangkung, dia sudah mengetahui bahwa kelemahan kiper-kiper yang Jangkung adalah bola bawah kalau ada penalti. Berarti itu detail Om ya? Iya, harus detail. Jadi tim nasional itu dibungkus dalam satu bentuk yang memang dalam detail secara ilmiah gitu. Secara ilmiah. Jadi kalau dia umpamanya menerima sebuah operan dan waktu itu menahan bola dengan salah saja, pelatih sudah tahu nih, oh ini salah, ini bukan pemain. Dia tahu ya? Jadi detail itu. Jadi kalau udah pakai merah putih atau pakai kesebelasan tim nasionalnya, itu secara detail pelatih yang kuat itu akan melihat detail permainannya, detail skillnya, detail semuanya gitu, fisiknya dan segalanya. Itulah yang disebut namanya tim nasional ya gitu. Jadi sangat panjang sekali ininya ya, kriteria untuk memilih pemain itu. Jadi nggak bisa langsung ini pemain bagus, belum tentu gitu ya. Berarti kalau menurut Om Ray ini peluang kita nih untuk lolos nih ada nih Om? Ya pertama terbuka gitu ya? Ya pertama musuh tuh kalau tim-tim lawan melihat siapa yang di belakang tim itu. Pokoknya kita punya nama Sintayong, di situ udah hitungan itu. Oh iya, ini dia pakai biasanya pola dia 4-4-2. Ternyata waktu dia tahu karakter Arab di 3-5-2, dia pakai bukan 4-4-2 umpamanya. Gitu kan? Sintayong sering tuh Om. Sering ya, dia pakai 3-5-2 juga dipakai itu. Ini pakai formasi ini, lain pakai itu gitu. Jadi formasi yang sama biasanya saya mempelajari itu di Italia karena saya ikut juga ke pelatihan di Italia.
bahwa kalau ada tim yang kuat dan termasuk dan kita juga punya pelatih yang kuat, dia akan memakai pola yang sama, 352 lawan 352. Artinya seri adalah yang positif, menang adalah positif, kalah adalah negatif. Nah, itu dua pilihan itu yang dibentuk oleh sebuah pelatih gitu. Dan seharusnya pelatihan harus pegang itu gitu. Terakhir nih Om sebagai pengamat sepak bola nih, menurut pandangan Om nih, apa yang harus dilakukan PSSI ke depannya untuk membuat timnas kita tuh atau sepak bola itu tuh lebih maju lagi gitu dan bisa disegani di dunia gitu Om? Ya, kita yang udah lihat bahwa ada evolusi yang berubah di Indonesia, bahwa kompetisinya sekarang reguler sudah berjalan bagus gitu. Kedua, ada kriteria lagi yang mampu dibungkus oleh kita, bahwa tim yang kuat memilih pelatih yang kuat. Nama Sintayong di FIFA bukan main-main. Jadi kalau ada tim lawan, dia hitung dulu bukan pemainnya, pelatihnya. Iya, karena dia akan memainkan skema yang bisa, umpamanya orang ini jago di 352, saya pakai 442 kolektif. Nah, jadi dia main di situ dua warna yang berbeda, tetapi bahwa kekalahan yang dibenci, kemenangan adalah yang disenangi. Itu dua pelatih punya ilmu di situ. Nah, inilah jadi seninya dari gladiator-gladiator yang bermain di lapangan, diatur oleh pelatih gladiator itu dengan pola main tadi. Kalau dia biasa tip 442 kuat, kita pakai tiru 442 aja lagi. Biasanya begitu. Karena saya ikut kursus kepelatihan di Italia gitu. Kalau ada tim kuat, kita harus juga pakai formasi yang sama dengan dia. Itu biasanya kita cuma akan mencari seri gitu. Tapi apa daya, karena di situ momennya ada seorang Maradona yang namanya high class, yang dijaga 5 orang aja tidak cukup. Nah, namanya pemain luar biasa ya gitu. Nah, sekarang umpamanya tidak ada Lionel Messi, umpamanya tidak itu. Agak aman umpamanya kalau ketemu Argentina. Jadi kita bisa lihat gayanya apa. Oh, kalau dia pakai 442 umpamanya, ini cuma main kolektif karena tidak ada yang perlu di man to man marking. Kalau ada seorang Messi, ini lebih bahaya gitu. Ini yang jadi pemikiran justru kalau ada satu orang pemain jenius di suatu negara seperti Maradona, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Iya, Cristiano Ronaldo. Ini yang menjadi sulit bagi satu negara untuk membentuk formasi tim. Ya, apa yang penting gitu. Makanya kita sering lihat kalau umpamanya di satu tim yang agak lemah dari ada satu pemain bintang atau pemain luar biasa, dia selalu digunakan untuk bermain man to man marking. Bahkan menonjok, supaya mengambil pemain ini bisa keluar dari lapangan gitu. Karena bahaya sekali gitu. Jadi itu diperlukan gitu ya itu. Berarti kan Om, PSS ini kan udah datangin Sintayong. Pelatih yang kuat udah. Terus dari Sintayong sendiri sudah ngambil pemain yang kuat sudah. Berarti selain dua itu, kalau menurut Om, apalagi tuh Om yang harus dilakukan PSSI agar sepak bola kita lebih maju lagi Om? Iya, pemainnya sendiri gitu, jangan jumawa. Ya, saya pernah lihat dikirim ke Italia gitu. Banyak yang iya. Dikirim ke Italia jam 7 harus tidur karena sana sebagai pemain harus ini. Disiplin. Ya, disiplin, pelatih kuat. Jam 7 makan atau jam berapa udah mesti ini karena besok pagi mesti latihan karena alamnya beda lagi gitu. Tapi pemain kita kan tergantung dari itu. Begitu kita lihat di kamar udah nggak ada. Malam kan yang cantik-cantik juga banyak. Itu juga perhitungan dalam sepak bola. Itu dunia itu. Itu urusan dunia ada aja gitu ya gitu. Di pemain kita juga masih banyak sih Om. Iya, dan bahkan kita lihat kan ada pemain Primavera, contohnya ini kita lihat itu ya nggak mau pulang juga ada di Indonesia. Iya, latihan di sana terus nggak mau pulang, nggak mau masuk tim juga itu psikologis ada goncangan-goncangan itu gitu. Nah ini di sepak bola perlu memang profesional yang kuat di dalam itu gitu. Kalau dia pakai merah putih dia harus disiplin juga gitu. Bahkan saya pernah bicara dengan Petro Verkut, pemain nomor 5 nasional Italia, wawancara dia bilang gimana Asia, dia bilang jangan salah ya. Kita pernah ngeledek ketemu tim-tim Asia gitu. Italia pernah dipermalukan, begitu kita bilang ini dari dari planet mana katanya datang nggak tahu. Itu menjadi sekarang menjadi cerita yang menjadi dikaitkan dengan moral pemain-pemain Italia. Nggak boleh melecehkan itu gara-gara kalah lawan Korea waktu itu.
Pernah dia itu gara-gara dia lihat fisik mereka tinggi, badan kecil, dia lihat pemain Korea umpamanya rendah-rendah gitu. Dia punya bilang ini dari bumi mana katanya datang ini, tahunya begitu di kalah dia. Ya kalah itu dia. Itu yang di Piala Dunia ya. Ya, itu dia. Di situ belajar. Makanya kemarin terakhir waktu saya belum lama beberapa tahun yang lalu saya ketemu Petro Virkuwut, pemain nomor 5 kalau pakai baju nasional Italia, dia bilang kita ngeledek begitu, akhirnya kita di apa namanya dari atas dikenain satu denda, kita kalah itu kita baru di situ belajar Italia. Bahwa sepak bola bukan 90 menit main, tapi melecehkan lawan itu juga udah sebuah kekalahan. Ya itu yang saya juga kaget. Oh, kok penjabarannya begini? Ternyata di Italia walaupun kita lihat gladiator mereka menjadi juara dunia, tapi hal itu menjadi kantongnya pembicaraan mereka. Tidak boleh dia merendahkan lawan gitu. Jadi dia selalu sekarang begitu. Ya. Akibat dia pernah dilecehkan oleh pemain-pemain dari Korea gitu. Terus Om, saya masih satu lagi nih Om, masih penasaran Om. Kalau Om perlu nggak sih tuh PSSI itu nyari pemain keturunan tuh dari usia dini Om, agar nanti pas dia di umur yang senior tuh udah matang gitu Om? Nomor satu kita harus punya, pertama dari kriteria yang tadi pertanyakan, bagaimana sih bentuk tim yang kuat untuk tim Indonesia atau nasional Indonesia adalah pelatih yang kuat. Nah kalau untuk di usia dini pelatih kuat siapa kira-kira? Kita tidak punya budaya di situ karena kompetisi yang di bawah dari kompetisi PSSI ini tidak ada yang umur 17 segala, ada kompetisi yang berjalan lancar gitu. Dengan nama-nama pelatih yang ada saat ini Om? Ya, oleh karena itu saya sendiri yang ngomong di wawancara di radio bahwa mau Indonesia maju, ambil Sintayong. Tidak lama dari situ Sintayong ada. Kenapa? Seorang Sintayong akan memilih pemain yang kuat. Jadi pelatih yang kuat di dunia akan memilih pemain yang kuat. Jadi kalau umpamanya pemain dunia ini akan ketemu Indonesia, dia bilang, siapa pelatihnya dulu? Ditanya, Sintayong. Oh, itu yang pernah. Nah, Italia pun demikian. Ya, ketika dia ketemu Korea pada waktu itu saya berbicara dengan Petro Virkuwut, nomor 5 nasional Italia, dia bilang kita mau ketemu Korea, kita bilang ini dari bumi mana nih, kecil-kecil gini, ke dia jangkung-jangkung Italia. Ternyata dia dikalahkan oleh Korea waktu itu. Disitulah mereka mendapat ilmu bahwa kutukan itu ada di sepak bola ternyata. Sampai begitunya sepak bola percaya jadi Italia. Jadi memang soal menang kalah rupanya ada yang di atas yang ngatur. Cuman kita tidak boleh melecehkan itu. Padahal itu di luar lapangan. Tapi begitu ngelihat nih dari mana katanya kecil-kecil kan orang Italia gitu. Tapi pernah lawan Korea kena satu cerita yang tidak kan kalau Sintayong ini kan di level senior. Ya. Untuk pembinaan usia mudanya agar membuat tim yang kuat tuh sarannya gimana? Ya, saran dari sepak bola kuat, kontinuitasnya bukan dari level itu tidak ada kesinambungan. Jadi dari level bawah pun, umpamanya kadang dulu zaman sepak bola kita kastanya begini, bocah. Dari bocah tuh anak, jadi 13, 16 gitu. Terus junior, sub-yun, namanya sub-yun, sub-junior, baru junior baru pemain gitu. Jadi ada 5 step gitu. Nah sekarang udah nggak ada tuh kita tuh. Nah itu yang mestinya dilihat dari situ. Sekarang kita ada kesulitan dalam mencari pemain karena tidak ada lepas dari kasta-kasta itu. Gitu. Kalau dulu ada tuh, hampir semua daerah punya itu. Sekarang udah nggak mau. Iya, karena tadi organisasi PSSI hanya memikirkan yang di atas saja, jadi gitu. Jadi data pemain itu datang dari jadi di PSSI, apakah ada biodatanya dia bekas main di mana-mananya, itu kita kadang-kadang kehilangan tuh. Harusnya dia punya bank data gitu. Harus ada. Kalau di Italia ada bank data itu. Berarti ini itu umpamanya ini umur 10 tahun dia udah mencetak 15 gol dalam satu kompetisi anak-anak berumur sekian. Jadi mereka stepnya gini, bocah. Bocah tuh 8 tahun, sudah 10 tahun. 11 tahun tuh anak. Iya. Anak nanti dari 13 sampai 14, 15 itu sub-yun. Yeah. Junior tuh 16, 17 gitu. Baru senior yang dia main di klub gitu. Jadi step itu kita udah nggak ada, bubar di sini nih. Oleh karena itu saya desak di radio, ambil aja kalau cara gini kita potong lintas, kita kalau bedah tuh kita amputasi aja yang cerita tadi, step saya tadi. Ambil langsung yang namanya Sintayong, pelatih dunia yang sudah ternama. Kenapa kan itu di radio saya bilang bahwa di negara manapun selalu kriteria
Beli dulu pelatih ya? kuat, pelatih kuat akan memilih pemain yang kuat. Pemain yang kuat bisa dibentuk untuk mencari kemenangan yang kuat. Nah itu, jadi itu punya rumusan itu. Gitu. Jadi dipakai pemain yang kuat, dipakai pola 4-4-2 tidak bisa merusak, dipakai 5-3-5-2 bisa tidak merusak juga dalam skema. Nah, dan target itu selalu tercapai dalam bentuk ya positif. Oke Om Ray, terima kasih Om sudah hadir di studio Kisport. Oke pemirsa, ya, itulah tadi obrolan santai kita bersama pengamat sepak bola Indonesia Om Raina Jakasurya. Sampai ketemu lagi di dialog Kisport selanjutnya.